Suka-suka Uya, suka-suka Uya bikin happy. Tertawa tertiwi setiap hari di MNC TV. Suka-suka Uya. Je, Iya. gimana kamu? Mendingan mama nggak ada, malam-malam begini apa ada? Nggak ada aja, biar merdeka. Cewek ya? Oh, bawel-bawel terus kan capek. Oh, cariin dong mama baru. Mau? Suka yang kayak gimana? Pokoknya ala-ala Siti Badriah gitu. Udah deh. Gak usah cari-cari perkara lagi. Udah tahu yang namanya itu asli sensitif. Uya, mau cari apa? Kagak ini acting, syuting. Apa kenapa mau cari apa? Syuting. Enggak, tadi kayak perasaan kata-katanya dari dalam hati. Ya elah Astrid. Itu bukan Winda sana no? Oh, PSP anggota baru. Lolos audisi nggak tuh? Lolos audisi nggak? Baru lulus kemarin. Mau ospek. Coba tes, nyanyi coba. Tes vokalnya. Audisi udah PA. Nyanyi coba. Coba. PA baru tuh. Ini apa nih? Gue mantan atlet kuda lumping, ya kan? Udah bosan tidur di atas bara api, mau tidur di kasur yang empuk sekali-kali dong. Tunggu, lo bawa siapa nih cewek cantik? Hah? Ini? Berhijab. Ini majikan gua. Iya, ini Kia Florita kan? Iya. Bobby. Apa? Iya. Ya. Lo kan datang ke sini nih ke acara gue gitu kan, susu. Di relax ya? Hah? Hako. Enak di sini. Di apa tadi? Di relax. Relax. Susu. Siapa dulu buaya di sini? Ini program Buaya itu TV yang lama, ya. Udah kagak laku programnya. Buaya udah mati. Bonekanya sapi gitu. Suka gitu ya sama mantan. Iya. Nggak makan dulu dapat Panasonic Gobel Award juga. Iya bener-bener. Gimana, Duk? Coba. Nah, duduk sini. Di mana? Sini. Kalau begitu. Waduh. Bobby. Kok bunyi kayak onta? Oke. Nah, kebetulan nih. Iya. Ada tai lalat sini nih, ya kan? Mana? Tarik napas yang dalam dari hidung. Tarik napas dari hidung. Iya. Oke, keluarkan dari mulut gitu ya. Keluarkan dari mulut. Nah, kayak gitu ya. Coba tarik Mau yang beranak. Iya, tarik napas yang lebih dalam lagi. Keluarkan dari mulut. Oke, sekarang lihat sini ya. Lihat. Oke, buka tangannya. Iya. Oke. Fokus, konsentrasi. Napas yang dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Bobby, ini bukan hipnotis. Ini adalah relaksasi. Artinya, Bobby tidak kehilangan kesadaran Bobby. Ini kayak sesi curhat. Bobby hanya ada di dalam keadaan yang nyaman dan rileks saja untuk mengeluarkan unek-unek Bobby, mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Bobby. Bob, mau nanya, bahagia nggak nikah sama Kia? Bahagia. Bahagia. Oh, iya. Gini, ada nggak yang beda dari pacaran sama nikah? Ada. Apa bedanya? Lebih sensitif kalau udah nikah. Oh, lebih sensitif kalau udah nikah? Kianya apa kamunya nih? Ya, kianya mungkin. Kianya, oke. Kenapa dia? Dia setelah nikah tuh apa? Dia kenapa? Ya jadi lebih cepet panas gitu. Lebih cepat marah-marah, panas. Emangnya api kali panas. Uang belanja kurang biasa kalau cepat panas. Ember. Soal apa, Be? Soal apa? Pengalaman deh. Ya kadang kan namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Gua cukup sering lah melakukan kesalahan gitu. Dia langsung ya kadang responnya terlalu berlebihan gitu. Dia suka ngomel nggak? Ya suka. Paling sering diomelin gara-gara apa? Yang paling sering nih? Gara-gara suka lupa gua. Suka lupa? Oh, dipikun tuh masih muda. Ngaku dia kan ngaku. Coba. Lu kesel nggak diomelin dia? Ya kesel. Kesel. Gimana sih kalau dia ngomel? Coba praktekin. Coba lu jadi Kia. Kalau dia ngomelin lu tuh gimana? Ya.
Handphone kamu mana handphone kamu? Handphone kamu mana handphone kamu? Gitu banget juga. Bener. Aku di mana tadi ya? Perasaan tadi aku nggak ini. Kebiasaan. Ya Allah, kebiasaan. Oh gitu kamu. Iya gitu. Kebiasaan kamu. Lo nya Gue panik. kagak diem aja gitu, maksudnya mendem aja gitu. Kalau gue kan orangnya lebih ke mendem. Iya, lo sebel nggak? Ya sebel Pak. Sebel. Tapi lo ngelawan apa diem aja? Diem aja. Tapi dalam hati lo ngomong nggak? Ngedumel nggak? Dalam hati ya paling kalau gitu banget sih, orang gitu. Oh gitu. Takut nggak kalau bini lo begitu? Enggak sih kalau takut, cuma lebih kayak apa ya, nggak suka aja lihat dia kayak begitu gitu. Karena kan dia itu kan cantik. Gitu. Jadi kalau misalnya dia, ya, Dia apa? kalau misalnya dia marah tuh, mukanya langsung berubah gitu. Berubah gimana? Ya jadi serem aja gitu. Jadi kehilangan Kecantikan. kecantikannya, innernya jadi berkurang gitu kalau dia. Ternyata. Iya. Emang kalau pas lagi dia nggak marah-marah cantiknya kayak apa? Ibaratnya binatang apa cantik? Yang imut apa? Ibarat apa? Kalau misalnya hewan yang imut kalau lagi cantik tuh apa? Hewan cantik, kelinci lah. Kelinci. Iya. Kalau lagi ngamuk tuh ibaratnya apa? Naga bonar lah. Naga bonar. Kenaga. Oh iya. Oke. Dia cemburuan nggak orangnya? Orangnya Ya cemburu lah, lakinya Arab pasti cemburu. Ngapo sih Apa sih? hubungannya? Cemburuan nggak dia sama kamu? ya cemburu ya. Biasanya dia cemburu soal apa aja ke lo? Ya misalnya kayak di lokasi kan kita namanya, kita dunia entertainment gitu. Kadang ada adegan-adegan kita dengan lawan jenis yang memang tuntutan skenario. Tuntutan skenario yang kita jalanin gitu. Misalkan kayak adegan, misalkan meluk gitu, misalkan meluk perempuan apa. Nah, dia suka di rumah tuh suka ngebahas, kadang hampir berjam-jam gitu ngebahas masalah itu gitu. Bahas gimana nih? Mau ngomong apa dia? Kamu kenapa sih adegannya seperti itu? Emang nggak bisa ya diganti adegannya? Kamu nggak bisa ngomong saudara gitu. Terus lo jawab? Ya gimana orang kita dibayar buat ngelakuin adegan itu kan gitu. Yang penting kan memang hati kita netral aja gitu. Gak ada perasaan apa-apa. Yang penting kan kita menjalankan tugas yang profesional gitu. Tidak ada di belakangnya kita nggak ngapa-ngapain. Atau misalkan ada sesuatu yang negatif. Enggak kan, ini kan kita cuma ngejalanin skenario gitu. Tiba-tiba dia nggak mau ngerti gitu. Kamu nggak mau udah nggak mau sutradaranya. Lah emang kita Astrada ya kan? Iya. Jadi kita kan pemain, kita harus ngikutin gitu. Takutnya nanti kan kalau di lokasi kan kita banyakan kan timnya laki-laki. Kalau misalkan gue ngomong sama sutradara, Bang tolong gini. Cie, takut bini. Cie, gitu. Iya. Jadi beban tersendiri kan gitu. Iya. Oh bininya mau. Sebel lo. Sebel lah, maksudnya jadi kita jadi kayak suami-suami takut istri kan gitu. Padahal niat kita pengen ngejaga kehormatan, apa, pengen ngejaga kita di mata istri kita. Cuma kan namanya orang lokasi kadang-kadang kan, oh bininya gitu. Padahal lo sejujurnya takut istri nggak? Ayo. Enggak sih, saya nggak takut. Gue nggak takut, cuman kita saling menghormati aja lah gitu. Saling menghormati dan menghargai gitu. Oke. Ya. Oke, selama menikah ini pengalaman yang paling mengesankan apa? Pengalaman paling mengesankan itu waktu dia pertama kali masakin masakan yang masakan kesukaan gue, tapi jadi sesuatu yang aneh buat gue. Masak apa? Ya, jadi gue suka banget bubur sumsum. Tapi pada hari itu gue ngerasain bubur sumsum paling aneh selama hidup gue. Oke. Ya kenapa? Dia kan belanja kayak tepung gitu. Terus dia belanja apa bahan-bahan buat bikin gula merah gitu. Jadi kayak gitu, aku mau masakin ini nih kesukaan kamu bubur sumsum kayak gitu kan. Jadi kayak gitu, oh ya udah gitu. Dia masak tuh bubur sumsum, diaduk gitu masak. Gua masih syuting waktu itu. Begitu pulang udah jadi tuh, apa bubur sumsumnya gitu. Udah pas gue lihat di panci, bubur sumsumnya kayak tanah liat, Pak. Iya. Gerundel begitu. Iya. Ini bubur sumsum apa adukan mesin buat beton gitu kan? Iya. Ya nunggu kelamaan semen, pulang gitu. kali, jadi keburu. Nunggu kelamaan pulang mungkin. Enggak, bubur sumsum kita mau berapa hari juga tetap lembut begitu. Iya. Kayak sistemnya. Satu adonan, Bu. Kenapa? Lo makan? Ya kan awalnya aneh bubur sumsumnya kok kayak awan mendung gitu, Pak. Iya. Kalau gue diemin lagi hujan nih buburnya gitu. Iya. Udah begitu, akhirnya gue cobain, namanya istri kan Pak gitu. Siapa tahu don't just a book by discover. Walaupun bentuknya seperti awan mendung, tapi rasanya manis orangnya kan gitu. Iya. Lo punya makan tuh? Akhirnya gue makan, pas gue makan asin Pak. Asin. Asin. Harusnya kan manis ya? Bubur sumsum kan, maksudnya yang putih, Putihnya. yang putihnya nggak ada, putihnya kan rasa, agak ya. asin-asin. Tapi ini pangset Pak, gitu. Asin kayak gumpalan garam. Iya. Kan gue makan kan, bless.
Terus gue langsung mengerjakan dahi. Dia nanya, enak gak? Gue sebenarnya gak enak, gue kesian gitu. Maksudnya dia udah berusaha gitu. Akhirnya gue bilang, Enak. aku ngomong sejujurnya buat kebaikan kamu. Gue bilang gitu. Rasanya asin, di ngeles Pak. Emang kalau bubur sumsum Padang begini katanya. Oh iya. Sum-sum Iya, Ada lagi. Iya, akhirnya Pak, kamu makannya pakai gula ini dong, gula merah. Gula merah. Akhirnya gue makan pakai gula merah, asin banget, dicampur manis banget Pak. Akhirnya abis makan kepala gue migrain Pak. Tapi lo makan tuh. Kan aku suapin, habis dia udah ngerenyet-ngerenyet gitu, aku Iya. suapin terus gitu kan. Asin, campur manis, Boleh, Bu, semangkok tega benar, habis. Bu. Habis itu nggak berapa lama kemudian gue pergi ke mall. Ada bubur kampion sama bubur sumsum, pokoknya Padang deh gitu. Gue nggak mau beli, tapi waktu itu ya udah deh beli pas dimakan enak. Kata kamu bubur sumsum Padang, hah? Gitu ya? Oh itu bagian mana dulu? Aku kan Bukit Tinggi. Iya. Dia ngeles ya. Udah intinya lo kagak bisa masak. Pakai ngeles juga. Sinan. Ada nggak yang dicemburuin dari Kak Kia? Iya. Siapa gitu temennya Kak Kia? Jujur apa? selama ini ada nggak tapi lo nggak pernah ngomong atau mungkin lo masih sampai sekarang bertanya-tanya gitu. Ada sih. Ada. Siapa? Siapa namanya? Gue manggil dia Jimmy Somplak. Hah? Jimmy Somplak. Jimmy Somplak. Ya somplak aja gitu maksud Kayak gua udah kan. sebel banget. Iya. Nah kenapa tuh cowok? Ya somplak aja pikirannya kan dia udah punya laki. Kalau ketemu bini gue masih Punya gelendotan gitu. Masih gelendotan, terus masih pegang tangan, kadang intim lah gitu. Maksudnya dalam arti akrab banget gitu. Oke, jangan diterusin dulu. Oke, tetap rileks. Oke, jangan terbangun, tetap kita akan rileks sejenak. Oke. Pemirsa, ya. Siapa kira-kira Jimmy Somplak itu ya? Kita biarkan Penasaran deh gue Bobby sama Maulana tetap Somplak tertidur dulu. Kita akan break sejenak. Anda penasaran? Sama saya juga. Tetap di susu. Suka, oh iya. Jangan beranjak, jangan ganti channel, tetapi suka-suka Uya. Tiada pernah aku bahagia sebahagia jadi artis PA. Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya. Yes, I'm saving all my love. 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 Susu. Cerewet. Anda penasaran? Sama. Saya juga. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Bobby. Ini bukan hipnotis, Bobby ini relaksasi. Ya, oke. Bob, tadi lo katanya ada satu nama cowok yang sampai sekarang masih lo sebel sebetulnya. Apa itu? Siapa itu dia? Tapi sebentar kakinya kurang rileks. Oke. Dia seorang laki-laki. Selonjor. Oke, dia seorang laki-laki. Ya. Terus? Ya dia gitu aja. Hmm. Kalau ketemu sama Kia tuh kayaknya tuh akrab gitu. Kayaknya tuh ada sesuatu yang gimana gitu. Kayak ngarep-ngarep gimana gitu. Megang-megang tangan apalah gitu. Oh. Pernah lo ngomongin ini ke bini lo? Apa lo termasuk orang yang diem kalau cemburu? Enggak, gue gak pernah ngomongin. Karena gue orangnya ya itu diem. Diem? Ya. Kenapa lo nggak ngomong langsung aja lo cemburu sama si Jimmy Somplak? Ya ada gengsi juga lah. Cakep nggak? Itu sih apa ya? Ya mukanya ya gimana ya? Dibilang cakep sih enggak lah ya. Enggak. Enggak cakep Putih? lah. Putih ya putih. Oke. Jadi intinya kan lo bilang bentuknya kayak lontong kari, kenapa lo masih cemburu? Ya namanya sayang. Ah. Kita kan sayang karena sama istri kita gitu. Jadi terkadang apa ya kita pengen melindungi lah gitu. Kalau bisa cukup gua aja laki-laki yang nyentuh dia gitu. Oh tapi Tidak untuk yang lain. si Jimmy Somplak ini suka pegang-pegang tangan bini lo gitu? Iya pegang-pegang. Pegang-pegang terus ngobrolnya kayak akrab gitu.
Temen sih kali. tadinya pengen nanya gitu, pengen nanya cuman yang ngapain juga ya misalnya kalau misalkan emang dia ada apa-apa di belakang gue tuh itu kan jelek buat dia gitu. Allah Maha Tahu yang terbaik lah gitu. Oke, si Jimmy Somplak. Iya. Oke, Kia. Tapi emang ada Jimmy Somplak. Enggak, itu cuman temen doang. Oke. Tapi Ada orangnya, cuma oke. Itu tapi ada ya. Tapi lo tau gak dia cemburu sama Jimmy Somplak? enggak, dia mah kan kalau cemburu sama orang nggak pernah diliatin, dia diem ya. Ntar kalau kita tanya nih, kamu kenapa? Kok diem aja sih? Enggak. Capek apa gitu? Enggak. Jadi enggak aja. Tahu deh, ternyata dia kayaknya Cemburu sama Jimmy Somplak? kayak Lo nyangka gak dia cemburu? dia namanya Jimmy doang, tapi dia karena kesel jadinya namanya Somplak. Oh iya. Oh dia yang buat tuh Somplak tuh dia? Oh yang bikin nama Somplak tuh lo Bob? Saking kesel nih? Ih, ngapain cemburin orang kalau di bawah level kita? Oke, gini. Rugi bandar. Di depan lo ada Jimmy Somplak nih, ya kan? Coba, andai kata sekarang gue kasih keberanian lo buat ngomong, gak usah gengsi. Ngomong apa yang lo rasakan nih, di depan lo ada si Jimmy Somplak nih. Jimmy, lu mikir dong Jim, ya kan? Bini gua nih udah punya gua. Lu jangan deket-deketin kayak begitu, lu jaga dong perasaan gua. Gua masih sabar selama ini Jim, Kalau gua nggak sabar, gua kempesin lu Jim. Bang kali. Gua selama ini diem, tapi bukan berarti gua nggak punya niatan apa-apa sama lu ya. Kalau begini terus tiap ketemu sama dia, gua bisa ngelakuin hal-hal yang nggak kepikiran sama lu Jim. Oke. Andai kata Jimmy-nya gini, apa urusannya sama lo? Ya urusannya gua lakinya. Somplak. Terus tiba-tiba dia gini, kok berani lo? Bangun lo? Wih, pegang-pegang lu. Oke, Ngomongnya apa? Oke, tapi Jimmy Somplak dia adalah Jim. Oke. Gua nggak mau panjang-panjangin masalah, Jim. Gua maunya perbanyak teman. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Tapi lu mulai masalah duluan nih, Jim nih. tiba-tiba lo bayangkan, Wah, Jim bener-bener lu, Jim lo bayangkan, lo sugestikan, oke Jimmy tiba-tiba dia adalah utusan dari kerajaan Mandarin. Dia mengeluarkan jurus tapak sakti, dikeluarin di depan lo, Ini orangnya di depannya nih. Oke, lo akan ngeluarin apa nih? Hajar. Lo akan ngeluarin gaya apa? Dijambak. Ngeluarin jurus dulu, jurus. Ini orangnya di depan. Itu. Ini Jimmy Somplak. Gua ngulain kuda-kuda aja. Kebetulan gua dulu di Cimande nih. Ya, oke. Dia jurus tapak sakti, dia ngangkat kakinya dengan tangan di atas kayak burung elang, Ya. Tiba-tiba ngeluarin sinar, dia ngelemparin sinarnya ke lo, Lo ngeluarin apa abis itu? Gua ngeluarin sesuatu aja gua. Iya. Apa tuh? Keluarkan sekarang. Gua ngeluarin dompet aja lah. Iya, kenapa? Gua ngeluarin dompet aja. Buat apa? Gua ngasih dia duit udah bikin pertunjukan. Oh iya. Tiba-tiba dia dia ada di sini. Di depannya, hajar. Jambak. Lu dari tadi bikin gua kesel aja. Gua nggak mau berantem. Kenapa lo? Takut? Siapa yang takut? Lo? Takut Gua nggak polisi. takut. Hah? Cuma gue takut gue lepas kontrol aja kalau gue emosi. Iya. Pasti ujung-ujungnya kan pihak berwajib kan. Kalau dia ngelapor Tiba-tiba gimana? dia Gue masih bisa maafin. Gue masih bisa dan maafin. dia menggendong bini lo ingin membawa. Somplak lo! Somplak! Dan lo lihat, bayangan di atas dia udah bini lo terbang di bawah sama dia di atas awan udah. Atas mana? Di atas itu bini lo udah dibawa pergi. Jimmy! Ya. Aduh, Jimmy! Aduh! Jim! Jim! Lu asli pakai boneka Barbie lu? Terus tiba-tiba Jimmy-nya udah di atas terus bini lo terlihat bahagia bersama Jimmy Somplak di Oh, atas. jangan. Nggak mungkin bini gue bahagia sama si Ini Somplak. bayangkan ternyata Jimmy Somplak ada hubungan sama bini lo dan dia akan menikah di kayangan. Wah. Apa yang lakukan? Gue ngeluarin gigi aja. Gue bunuh diri aja. Aku panggilin elang mau nggak? Aku panggilin elang. Oke. Sekarang bayangkan bini lo ada di kayangan bersama Jimmy Somplak dan Jimmy Somplak adalah malaikat. Dia membawa dia ke kayangan dan lo kesepian, kehilangan bini lo. Sayang sama bini lo. Oke, bayangkan rasanya ditinggal bini lo. Jimmy Somplak membawa bini lo ke atas. Apa yang lo akan lakukan? Ya Allah. Balikkanlah istriku ya Allah, ke pangkuanku ya Allah. Sabutlah nyawa Jimmy Somplak kesempatan ya Allah. Ya Allah.
Sambutlah nyawa Jimmy. Cabutlah nyawanya dan cabutlah istriku dari pelukannya ya Allah. Jangan biarkan dia jatuh ke pelukan laki-laki yang salah ya Allah. Aku yang terbaik untuknya ya Allah. Tiba-tiba Allah Tuhan mengabulkan doa lo, jatuh lagi di pelukan lo. Set. Nih? Ya. Alhamdulillah. Dan lo lihat ternyata yang lo peluk Jimmy Somplak. Oh Jimmy, set. Apain lo? Dia udah Bini gua mana? Oke, dan sekarang gini, gue mau nanya. Kia tuh kalau lagi ngambek gimana? Kayaknya tegang. Tegang. Kamu kalau ngebujuk dia yang ngambek gimana biasanya? Siapa? Kamu Ya gue paling suka ngelakuin hal apa? cerita-cerita lucu. Cerita lucu. Kalau dia Goyang. Orang lagi ngamuk. Goyang-goyang dia mah. goyang-goyang. Joget-joget gitu. Joget-joget. Oh, katanya kamu suka joget-joget kalau dia ngambek. Ya kalau cerita lucu nggak mempan juga joget gua. Kalau cerita mau lucu nggak mempan joget-joget. Coba oke. Bayangkan Kia lagi ngambek. Set. Joget-joget biasanya iramanya irama apa? Gurun Sahara. Nggak ada lagunya. Asal aja dia nggak ada lagunya. Dangdut. Gak ada lagunya, oke. Coba Goyang Inul dia mah. jogetnya gimana? Kalau misalnya bini lo ngambek, lo jogetnya gimana coba? Emang begitu tuh? Emang begitu. Emang gitu? Sing. Yo, tangan di atas. Anakku di rumah di hiburan dong. Oke. Terus bini lo biasanya kayak gitu nggak ngambek lagi tuh? Nahan ketawa bisa sih. Nahan ketawa? Tapi Oh. dari mukanya kelihatan jijik sih. Oh gitu ya? Oke. Tapi lo biasanya ampuh tuh kayak gitu tuh? Ya minimal dia nyengir lah dikit. Nyengir berarti, oh iya. Oke. Sekarang tutup lagi. Di usia pernikahan lo yang sudah berapa tahun tadi? Berapa tahun? Bertahun-tahun lah. Oke, iya. Berapa tahun? Dia masih inget Jimmy Somplak yang membawa bininya ke kayangan. Sekarang gini, depan ada istri lo, Kia. Katakan apa yang kamu rasakan dan apa jaminan kamu sama dia untuk kebahagiaan dia. Katakan dari hati kamu, Bobby. Nih, kamu tahu kan aku sayang banget sama kamu. Semua yang aku lakuin, semuanya buat kamu dan anak-anak. Semuanya, materi, hati, semuanya buat kamu. Aku tahu aku dulu bukan siapa-siapa. Tapi saat ini aku bakal buktiin sama kamu bahwa aku adalah sesuatu yang bisa bahagiain kamu untuk saat ini dan kedepannya. Aku senang banget kamu selalu support aku dalam segala situasi. Aku lagi jatuh, kamu selalu ada buat aku. Tapi aku minta maaf kalau kekurangan aku juga banyak. Aku sering lupa, sering bikin kamu kesel, sering bikin kamu marah. Tapi kamu perlu ingat gak ada manusia yang sempurna. Dan aku pengen kamu melengkapi itu, tapi jangan emosi ya, Mi. Kalau kamu emosi, yang ada aku bukannya tenang, tapi aku malah juga kebawa emosi. Tapi yang pasti, I love you, Mi. I love you. Jawab dong. Oke, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tidur bang, yuk kacamatanya pakai. Iya benar. Iya. Begini. Hei, Ya, cemburu, suka cemburu nggak sama Jimmy Somplak? Hah? Enggak ya? temennya di Temen dia nggak pernah cemburu sama Jimmy Somplak? Benar, yakin? sama aja teman-teman. Temen-temen yakin. Yakin nggak pernah cemburu? Gue? Sama si Jimmy itu? Enggak. Oh iya.
Iya. Jurus bangau keluar. Iya. Ntar lihat di tayangan. Kia, duduk sini. Gantian bawa jurusnya. Gue pengen nanya tuh Jimmy Somplak siapa lo? Aduh, deg-degan. Si Jimmy? Enggak. Jimmy? Hah? Aduh, ya Allah. Sini aja kan Papi. Tunar Rasul Yang edit. negeri gua. Siapa sih Jimmy Somplak itu? Oke, Kia. Kita lakukan ya. Oh. Oke, lihat di sini. Oke, buka, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Lihat di sini. Oke. Ikutin aja, jangan dilawan. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Napas yang dalam dari hidung. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Oke, Kia, ini bukan hipnotis. Ini adalah relaksasi. Artinya, kamu tidak kehilangan kesadaran kamu. Ini hanya ada dalam suasana yang nyaman dan rileks untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kamu. Kia, sebelumnya saya mau nanya dulu nih soal Sebelum Cinta dan Sayang. Jimmy Somplak itu siapa? Si Jimmy tadi. Iya, sebenarnya sih si Jimmy itu cuma temen doang. Dia tuh kayak dia tuh homo gitu. Kan pernah satu sinetron gitu, Bobby sama aku kan. Terus dia manajer gitu. Terus dia bilang gini, Bu, laki lu ganteng juga ya, cucok gitu-gitu. Padahal dia sebenarnya senangnya sama Bobby, bukan sama aku. Oh, jadi dia cong. Jadi emang lo teman aja lo, jadi emang dia nggak suka sama perempuan? Enggak, biasa lah kalau orang yang gak demen sama perempuan kan kayak Jeremy Teti kan. Ya udah Nasi, terima aja. Masih Hah? suka. Kak, siapa? Masih suka. Mana cewek lu mana? Ada deh. Itu lah, Jangan itu suka. aku. Suka pegang-pegang gitu, cin, kayak gitu. Oh, Jeremy Somplak. Ya iya. Jeremy Somplak. Tapi kenapa lo nggak ngomong sama Bobby kalau dia cong? Ya habis Bobby juga gak pernah cemburu, gak pernah bilang kalau dia cemburu. Oh, makanya bilang Bob kok cemburu. Oke, tetap rileks dulu, jangan bangun dulu. Oke, rilekskan diri kamu dulu, kita mau break sejenak. Aduh, Jimmy Somplak terjawab dan kita Ternyata. pengen tanya yang lain sama Kia. Anda penasaran? Sama saya juga. Pemirsa tetap di Susu. Suka. Oh iya. Jangan beranjak, jangan ganti channel, tetap di suka-suka Uya. Sepiku ada 5, rupa-rupa oh warnanya, hitam putih kelabu, yang 2 enggak tahu. Sepiku hilang 4, hatiku sangat kacau. Sepiku tinggal 1, ternyata diambil Jeremy, ternyata dibuat bini. Waduh, sapi emang bukan nibal. Tunggu, sapinya laki perempuan? Sapi, lekong lagi. Susu. Masih di Susu. Oke, kita lanjut lagi sama Kia. Kia, sekali lagi ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Jadi suatu keadaan di mana kamu nyaman dan rileks saja untuk mengeluarkan unek-unek dan apapun yang ada dalam hati dan pikiran kamu. Sekarang saya mau tanya, Kia, ada nggak yang kamu sebel dari Bobby selama nikah? Sebel itu banyak, nggak banyak sih maksudnya. Sebel sama dia tuh orangnya lupaan banget. Lupaan? Dia. Tapi bukannya lupaan tuh hal yang wajar, tapi lo katanya Bobby tadi bisa sampai marah banget kalau dia lupa, tuh kenapa ya? Ya gimana, wajar kalau misalnya cuma lupa biasa sama Suya. Lupa apa Nah emang? sekarang kalau misalnya dia lupa, naruh dompet di mana ya pas mau jalan. Terus kalau misalnya mau bayar-bayar, dompet aku mana ya, kan malu sama orang kalau
dompet dia nggak ada, orang udah makan. Oh pernah kejadian? Terus iya, terus Sering nggak kayak gitu? ATM-nya sering hilang, terus tiba-tiba dia kalau misalnya gitu minta kirimin uang sama bapaknya, kan bapaknya ngira kita nggak punya uang. Oh gitu? Iya, padahal kan ATM-nya hilang, ntar dikira orang tuanya takutnya kan pura-pura hilang, padahal lu emang gak ada duit aja gitu kan. Oke, sekarang lu cemburuan gak orangnya? Tinggal lupa bini. Ya cemburuan sih. Cemburuan? Lu cemburu akan hal apa biasanya kalau ngapain cemburu sama Bobby? Ya gitu, kalau di lokasi syuting kan banyak cewek-cewek gitu. Terus sudah itu dia kan orangnya tuh kan lucu. Kalau cewek-cewek sekarang, cewek-cewek cakep itu kan senengnya sama cowok lucu kayak Mbak Astrid sama Mas Uya tuh. Oh. Ya, Emang lucu? Enggak, biasa aja. Mas Uya, Kenapa Mas Uya kenapa? Mas Uya itu lucu tapi nggak cakep. Kalau Bobby? Kalau Bobby lumayan lah dibanding Mas Uya. Aduh. Lucu kayak Pokemon kali kita. Iya. Oke, jadi lu takut Bobby digait sama cewek-cewek di lokasi syuting? Iya, udah itu kan cewek-ceweknya tuh pada gatal-gatal pakai tank top apa pakai segala gitu kan. Tapi itu kan resiko punya suami artis loh. Ya tapi Mas Uya kan yang namanya peran kayak gitu tuh nggak perlu juga kayak gitu-gitu. Soalnya kan malu, udah punya anak, punya bini, ada orang tua, orang mamanya aja kesel, apalagi aku bininya kan. Iya. Kenapa lu begitu gitu? Udah aja aku diemin sampai pulang, diem aja dianya, aku juga diemin aja. Di bioskop tuh? Iya, aku kesel banget Mas Uya. Nah, ceweknya pakai tank top seksi gitu, emang dipikir dia doang yang seksi. Gue juga di rumah seksi, gue pakai tank top. Oh iya. Intinya lo sekarang dia kan masih tetap main sinetron segala macam gitu kan ya. Kalau dia harus ada adegan begitu gimana dong? Ya, aku sih berdoa terus ya Mas Uya sama Allah tuh. Doa kamu gimana? Doanya coba. Misalnya kamu lagi berdoa nih coba gimana? Ya Allah, semoga suamiku banyak rezekinya. Dan dia dapat peran-peran yang gak ada hubungannya sama cewek-cewek. Kalau sama laki gimana? Gak apa-apa. Doa. Kalau misalnya sama laki-laki nggak apa-apa deh. Oh gitu ya. Iya, sama homo gitu nggak apa-apa kan. Yang penting jangan sama cewek-cewek gitu. Iya. Dia bilang nggak apa-apa ya gitu. Asal jangan sama perempuan pakai tank top, ya kan? Laki-laki pakai tank top. Oke. Ada kenangan lucu nggak pas lo pacaran sama dia atau mungkin apa gitu? Dia suka bohong nggak orangnya? Dia awal pacaran dulu dia udah bohong sama aku. Kenapa? Iya kan setiap jalan aku kan nyetir terus sendiri kan. Terus dia nungguin, dia pakai supir. Terus tiba-tiba dia nungguin sama supirnya gitu. Terus naik mobil aku aku yang nyetirin gitu. Pas lagi nyetir gitu terus capek juga aku bilang gini nih, kenapa orang gak pernah nyetirin ya, perasaan gue mulu yang nyetir gitu. Terus aku nanya sama dia, kamu bisa nyetir nggak? Dia bilang bisa kok, benar bisa bawa metik bisa, katanya kenapa kamu nggak bawain mobil aku gitu. Iya. Kata dia, oh iya nanti aku bawain. Ya udahlah, aku habis karaokean gitu bawa, aku bilang aku capek, tolong dong bawain mobilnya. Terus dia yang ragu-ragu gitu. Akhirnya dia takut kali sama aku ya, udah ketahuan bohong gitu. Akhirnya dia bawa mobilnya. Terus? Bawa mobilnya gitu, baru aja ndut mau nabrak. Lama-lama tuh aku suruh dia paksa terus bawa mobil, tiba-tiba ternyata dia ngaku sama aku. Katanya, bilang apa? aku sebenarnya nggak bisa bawa mobil. Gengsi. Oke, Bobby pernah ketahuan bohong nggak? Apa? Pernah dia. Apa? Dulu tuh waktu di acara Uya tuh yang dia di apa tuh namanya, dia ditanya apa tuh dipakai alat-alat gitu kan. Oh, tes kebohongan ya. Tes kebohongan. Ya kan dia ada cewek gitu. Ada cewek kan yang apa namanya? Tiba-tiba pas aku datang ke lokasi syutingnya dia kan sama teman-temannya diledekin, termasuk sama Uya tuh kan kompor banget dia. Tunggu yang mana dulu Bob ya? Hah? Ya itulah udah. Tahu siapa namanya. Oh iya. Lo kesel tuh? Kesel.
Padahal dia kenal sebenarnya itu pura-pura. Yang mana ya pura-pura gitu. Padahal aku tahu dia tahu kan. Oh, dia bilang nggak kenal? Iya, kalau emang dia nggak tahu, masa teman-temannya termasuk si Uya juga tuh ngompor-ngomporin. Kalau dia emang nggak kenal ya kan? Iya bener, lo bener. Bener. Itu jadi masalah gitu. Hah? Nggak salah lagi. Iya. Oke, gini. Sekarang gini deh, di depan lo ada Bobby nih, coba. Bob, tangan lo, Bob. Ya. Oke. Sekarang ungkapkan semua keselnya lo, sampai sayangnya lo sama Bobby. Mau lo nya gimana? Oke, ngomong. Manggil dia apa? Pi, Oke. Pi, silakan. Pi. Aku tuh suka marah-marah sama kamu. Aku suka marah kalau kamu suka telat sholatnya. Aku suka marah kalau kamu itu nggak mau ngikutin omongan aku. Sebenarnya aku ngelakuin semua tuh buat kamu. Aku selalu doa sama Allah. Ya Allah, semoga suamiku jadi orang sukses. Semoga suamiku Allah angkat derajatnya. Allah jadikan dia orang besar. Makanya aku, kalau kamu jadi orang besar, aku pengennya kamu ibadahnya yang kuat. Aku pengen kamu itu nggak lupa sama Allah. Karena kalau kamu nanti jadi orang besar, dia rezekinya jadi berkah. Dan nanti kamu juga ditiru jadi pemimpin yang baik buat anak-anak, buat aku juga. Masa aku sih yang jadi pemimpin kamu, yang aku selalu ngingetin kamu. Bangunin sholat aja susah banget kalau subuh. Aku pengennya kamu jadi orang yang lebih baik. Kalau aku suka marah-marah, bukan aku benci atau kesel sama kamu, tapi karena aku pengen kamu itu berubah. Terus juga aku sayang sama kamu. Kalau aku cemburu itu menurut aku karena aku sayang sama kamu. Kamu pahamin aja ya kalau aku suka ngomel-ngomel, marah-marah gitu. Bukannya aku nggak izinin kamu adegan-adegan yang begitu sama perempuan, tapi kan nggak enak dilihat sama orang juga. Terus kamu juga bukan muhrimnya gitu kan. Makanya alhamdulillah selama ini kamu dapat perannya yang baik-baik aja. Aku berdoanya dan Allah selama ini juga alhamdulillah kabulin doa aku gitu. Ya. Dengar Bob? Ya. Oke, dan tarik napas yang dalam dari hidung, Kia. Keluarkan dari mulut. Lebih rileks lagi, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Wake up dear. Bangun. Bobby. Ya. Kok nangis sih? Gimana ngelihat Kia barusan? Waduh. Emang ngomong apa aku ya? Bisa diterima apa nggak menurut lo? Bisa, insya Allah bisa. Ada benernya juga ya? Betul. Pokoknya tidak ada adegan dengan sama perempuan. Iya. Apalagi nari-nari hujan-hujan di bawah pohon. Iya. Besok kita kasih perancong aja ya. Kita juga ada kedatangan 2 orang. Ini pengirim email. Yang ngirim email adalah istrinya ya. Oke, Nadia Bu Haryanti dan juga Pak Teguh. Di sini. Oh, di situ. Ya. Oke, Bu Haryanti silakan duduk di sini langsung. Bu Haryanti, tadi saya sudah sedikit diceritain sih permasalahannya sama teman-teman MNC TV. Udah sempat ngobrol sedikit ya, jadi saya tanya dulu, yakin mau melakukan ini di sini? Iya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Lihat aja, jangan dilawan.
Oke, Ibu Haryanti, ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Artinya kamu tidak kehilangan kesadaran, Ibu tidak kehilangan kesadaran, ini hanya dibuat nyaman dan rileks untuk bisa benar-benar pelong dan bebas mengeluarkan isi hati dan pikiran Ibu. Apa yang ingin Ibu sampaikan sama suami Ibu? Apa? Katanya ada yang dicurigai apa gimana? Ini saya kesini itu mau mengungkapkan rasa ketika rumah tanggaku ini kayaknya ada orang yang ketiga gitu. Oke, lebih keras lagi. Ada orang yang ketiga kayaknya. Iya. Gimana? Kayaknya perasaanku itu selama ini itu suamiku aneh gitu. Aneh? Oke, anehnya apa? Anehnya itu ya HP selalu di kantong terus gitu, nggak boleh ditaruh gitu, nggak. Kan kita kesel gitu. Kalau ada SMS apa gitu, mbak ke kamar mandi aja dibawa gitu. HP dibawa ke kamar mandi? Iya. Saya gini, mudah-mudahan kejebur gitu. Oh gitu, mudah-mudahan kejebur. Terus? Iya, nerima telepon gitu dari perempuan kayaknya gitu. Terima telepon gimana? Pokoknya sayang-sayang gitu sama perempuan lain gitu. Ngomong gitu? Iya. Gimana? Coba pas telepon gimana? Gini. Halo, iya saya gitu, pelan-pelan gitu. Pelan-pelan? Kok saya ngintip gitu di kamar mandi, kok lama suamiku itu nggak keluar-keluar. Teleponnya di kamar mandi? Iya, lama banget gitu. Terusan, iya ntar dulu kayak mau apa gitu, kayaknya itu. Hal apa lagi yang membuat curiga? Ya itu, kalau lebih parah lagi itu kalau tidur. Biasanya itu ngorok gitu kan, kalau tidur gitu. Malah itu ngiga perempuan gitu, nyebut nama Dian gitu. Oh, Dian itu yang di selama ini apa ya, Dian itu teman saya itu waktu di kampung itu gitu. Kok malah pacaran sama suamiku gitu. Oh, dia ngelindur gitu? Iya. Tidur gimana, coba ngelindurnya gimana? Misalnya Dian gitu. Lama banget saya kangen banget gitu. Pakai kangen-kangen gitu ya. Dulu itu teman saya gitu, ke dianya itu mak jomblang dulu saya tuh pacaran sama ayahnya itu gitu. Malah pacaran itu sama dia itu. Oke, jadi kamu curiga suami kamu ada hubungan sama Dian gitu? Iya, hubungan banget gitu. Terus, tapi suami kamu ngaku nggak? Nggak pernah ngaku, makanya itu saya ajak ke sini itu Mas, biar saya tuh penasaran hujan-hujan sampai ke sini gitu. Iya, itu udah cerita masalahnya sama kita ya, Dian soal Dian segala macam. Oke, jadi kamu sempat ngubungin Dian nggak? Sempet sih, kalau tahu saya ngubungin itu kok tahu gitu, nggak pernah diangkat gitu. Kalau saya yang ngubungin gitu. Tapi kamu sayang sama suami kamu? Sayang banget Mas. Tapi walaupun gendut kayak boboho kayak gitu saya. Oke, gendut kayak boboho gimana? Mirip-mirip. Kalau tidur yang ngorok gitu, tapi saya seneng udah punya anak, gimana lagi Mas? Iya. Apalagi yang kamu nggak suka dari suami kamu, apa yang nggak serak? Kalau nggak suka ya kelakuannya itu kayak apa namanya itu wartawan aja gitu. Kenapa? Ya itu kayak apa namanya pengacara gitu loh Mas. Iya, kenapa? Suka bolak-balikin fakta gitu, kalau dituduh itu nggak mau, yang salah dibenerin, yang bener disalahin gitu terus. Jadi saya yang kena salah terus. Kerjanya apa emang suami kamu? Ya itu campur sari gitu. Oh, campur sari. Iya. Ya udah gini deh, depan ada suami kamu. Oh, Iya. Mas siapa namanya? Mas Teguh. Mas Teguh, coba ngomong apa yang ingin kamu tanyakan sama suami kamu, perasaan kamu ngomong. Manggil apa Mas, Papi? Ya. Ya, coba ngomong. Jadi Mbak semakin tua itu sadar gitu ya. Kan kita udah punya anak gitu, kan semakin gede masa depan anak, kerja itu yang bener dikumpulin duit buat sekolah anak gitu. Jangan itu ya. Saya juga. Apa yang pengen ngomongin, keluarin semua biar suami kamu dengar. Cukup istrinya saya saja gitu, jangan gonta-ganti lain gitu. Walaupun jelek-jelek begini juga istrinya gitu. Kalau cakep, kalau punya orang gimana gitu. Iya. Saya itu sayang banget sama suamiku walaupun kayak gitu. Ya, kayak makannya boboho, ya. banyak kayak bobo gitu. Iya. Enak ya? Iya, kalau ada orang polos begini ya. Ya udah, ya. Oke. Iya. Ya udah. Iya. Ya udah, kita tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Bangun,
Pak Bobo, silakan duduk di sini Pak Bobo. Yakin nih, berani? Hah? Senyum aja. Hah? Iya. Hah? Yakin ya? Iya. Oke. Ya, oke. Nah, dari sini. Nah, ini kebetulan nih ada gampang banget di sini ya. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Lebih dalam lagi Mas. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Mas Teguh ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Artinya Mas Teguh bisa mengeluarkan perasaan Mas Teguh di sini. Kayak curhat aja. Oke, kamu kenal dengan yang namanya Dian tadi, cewek yang namanya Dian. Dipertanyakan sama istri kamu. Kenal. Kenal. Oke. Kenal sama Dian ya, cantik gak orangnya? Ya manis sih, hitam manis gitu. Emang bener ada hubungan kamu sama Dian? Ada. Ini Dian yang mana nih? Oke, tenang dulu jangan dipukul. Ini Dian yang istri kamu kenal apa bukan nih? Ya emang itu temen istriku dulunya. Dian yang itu jadi benar? Iya benar. Sempat pacaran Mas dulu. Bener kan tadinya nggak ngaku katanya nggak pernah pacaran gitu. Iya, oke. Sempat pacaran dulu. Iya. Apa nih? Sebenarnya itu waktunya bareng itu Mas. Sama istri saya. Tunggu, maksudnya bareng? Bareng apa nih? Jadi dia itu sebagai mak comblang. Untuk mak comblangin aku sama istriku ini. Iya. Tapi karena sering berhubungan sama Dian lewat SMS, aku titip salam. Ternyata kayaknya Nanti senengin si sendiri. Dian sendiri kayaknya ada naruh hati ke aku gitu. Akhirnya semua aku pacari. Oh, jadi dulu lo pacaran sama bini lo, pacaran sama bini kamu, pacaran sama Dian juga? Iyalah, sama maunya dia juga. Itu kamu nikah sama istri kamu, Diannya gimana? Emang waktu itu dia juga merasa salah ya. Tahu kalau aku pertama itu emang senengnya sama istriku. Tapi jadi dia kayak mengalah gitu. Jadi seolah-olah dia mengizinkan aku tetap mengambil istri yang Arianti yang istriku ini. Sama gitu. Dian putus nggak waktu itu? Kalau aku pengennya putus sih, tapi dia kayaknya masih tetap nggak bisa melupakan aku. Jadi masih ada harapan-harapan gitu. Kalau disuruh milih antara Dian sama istri kamu gimana dong? Kan udah kebukti. Aku milih istriku. Yang ini, nyatanya aku kawin sama dia. Kalau sama Dian kan aku enggak. Cuman sebagai pacar aja. Istri kamu kalau marah-marah kayak apa biasanya? Ya itu masalahnya mungkin gitu. Lupa nggak aku hapus ya. Dia baca langsung teriak-teriak, "Ayah, apa-apaan ini? Siapa ini?" Saya juga paling ngomong, "Apaan sih, isinya apa? Ini sayang-sayang sama kamu." Itu sekarang ini udah percuma ini kamu